Jika kamu mempunyai kekuatan untuk melintasi waktu, apa yang akan kamu lakukan? Beli lotre kah? Atau kembali ke masa lalu dan mengubah keputusan demi mengubah masa depan yang lebih baik? Beda dengan pria yang satu ini, hal yang dia lakukan setelah memiliki kekuatan untuk mengendalikan waktu adalah kembali ke masa lalu untuk mengejar wanita impiannya. PPKM gak boleh keluar, mendingan nonton rangkum film yang satu ini. Sekarang aku akan menceritakan sebuah film romantis dengan mesin waktu. Film dimulai dengan adegan hot. Tokoh utama pria duduk di sofa dengan wanita cantik, putih dan berkaki panjang, sedang menggarayanginya. Sayang sekali, ini hanyalah mimpi basah pria ini. Sebut saja nama dia Budi. Budi sudah lama naksir sama guru perempuan cantik bermelon besar yang satu ini. Kita sebut saja Mawar. Tetapi sayangnya, guru cantik ini sudah memiliki pacar ganteng yang merupakan rekan kerjanya. Kita sebut saja Tony. Hari itu, setelah selesai kelas, seperti biasa, para murid mengucapkan salam. Tapi tiba-tiba, datanglah Tony ke kelas. Dia sudah memegang bunga dengan cincin berlian, bersiap untuk melamar sang guru cantik. Mawar pun dengan senang hati menerima lamarannya. Seluruh kelas pun bertepuk tangan gembira. Hanya Budi yang cemberut saat itu. Sakit hatinya melihat Dewi idamannya diambil oleh pria lain. Pasalnya, cintanya berakhir tanpa pernah bisa dia ucapkan pada sang guru. Saat itu, Mawar keluar dan bercerita bahwa cintanya bermula dari saat dia ditolong Tony saat dia diserang oleh preman. Lanjut cerita, Budi yang patah hati pun jalan-jalan ke tepi pantai. Di sana ada seorang kakek pemulung. Kakek tersebut tampaknya sedang mencari sesuatu. Budi pun bertanya padanya, dan kakek bilang bahwa dia kehilangan HP-nya. Budi lalu bilang, sudahlah jangan dicari lagi. Kalau ketemu juga pasti sudah rusak. Pinjam punyaku saja. Kakek lalu marah dan tetap bersikeras untuk mencarinya. Budi yang baik hati akhirnya membantu mencarinya dan berhasil menemukannya. Kakek pun sangat senang karena HP itu adalah satu-satunya benda peninggalan istrinya. Kakek lalu memberikan sebuah jam tangan tua kepada Budi sebagai tanda terima kasih. Kakek juga berkata, arloji tua ini dapat membawa kamu melintasi ruang dan waktu untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Caranya juga mudah, kamu cukup membayangkan dengan kuat kemana kamu ingin pergi. Malamnya, temannya sedang bersiap untuk ujian besok dan memberitahukan kisi-kisi untuk Budi. Tetapi Budi malah malas-malasan dan menatap jam tua itu terus. Budi penasaran waktu dulu siapa sebenarnya yang memberikan sepucuk surat cinta untuknya. Tiba-tiba, sekejap mata, Budi pun menghilang dari tatapan temannya. Ketika Budi membuka matanya, dia sadar bahwa dia sudah pindah tempat ke ruang kelas. Saat itu kelas kosong. Dia pun segera bersembunyi di belakang meja guru. Lalu dia melihat seorang cewek yang jelek sedang meletakkan surat cinta ke laci mejanya dan pergi tersipu malu. Budi pun sadar bahwa jam arloji itu memang benar-benar bisa membawanya melintasi waktu. Budi lalu kembali ke waktu asal untuk menanyakan tentang detail waktu dan tempat guru cantik dan tunangannya bertemu untuk pertama kali. Budi berkata, jika dulu dia yang duluan menolong guru cantik, pasti guru cantik akan luluh hatinya dan menjadi pacarnya. Guru cantik pun tersenyum dan mulai menceritakan secara detail. Dia bilang 4 tahun lalu setelah pulang dari supermarket ada seorang preman yang menggangguku dan waktu itu Tony datang dan menghajar preman tersebut. Budi lalu tersenyum dan berniat untuk meraih momen tersebut. Budi dengan penuh semangat pergi ke 4 tahun lalu dan menunggu di depan supermarket. Sesuai dengan cerita guru cantik itu, Budi harus lebih dulu menyelamatkan guru cantik dari preman agar bisa berhasil. Tidak jauh, ternyata benar ada seorang wanita yang sedang diganggu oleh preman. Budi pun berpikir itu pasti si guru cantik dan dengan gagah berani menghentikan preman tersebut. Sayangnya, ternyata itu gadis itu bukan guru cantik. Budi pun terkejut dan dia melihat guru cantik sudah berjalan romantis duaan dengan Tony. Apa gerangan waktu dan tempatnya salah? Budi pun dengan penuh kebingungan kembali ke waktu asal dan bertanya lagi pada guru cantik. Apa mungkin dia salah ingat? Guru cantik pun teringat, sepertinya 5 tahun lalu, karena 4 tahun yang lalu itu sudah 1 tahun mereka bersama. Budi lalu kembali menjelajah waktu. Tampaknya kali ini tidak salah lagi. Budi melihat preman yang sedang mengganggu guru cantik. Dia pun segera menghajar preman tersebut. Anehnya, gak dimasuk di akal, tetap aja si Tony malah dari belakang menggait si guru cantik ini. Budi pun marah dan memutar waktu kembali. Kali ini dia datang lebih awal dan mencari preman tersebut. Budi bersilat lidah menasihati preman tersebut untuk mengurungkan niatnya berbuat jahat. Jadi sebelum sempat dia mengganggu guru cantik, Budi sudah duluan mengatasinya. Budi lalu melihat guru cantik datang, matanya berbinar-binar melihatnya. Tapi di saat itu, dari jauh Tony pun muncul.
Budi lalu melempar sebuah botol minuman dan mengenai muka Tony. Hal aneh terjadi lagi. Si preman melihat Melon, maksudnya guru cantik, dia langsung mengeluarkan tongkat dan akan menyerangnya. Tony yang melihatnya pun segera pasang badan. Tony yang dipukul pingsan, sedangkan Budi menahan pukulan pria tersebut. Jadi, apakah kali ini Budi gagal lagi? Tidak disangka-sangka, sang Melon menghampirinya dan berterima kasih, dan membawa Budi ke rumah sakit. Saat Budi siuman, Budi pun lega karena usahanya tidak sia-sia. Tampaknya Tony bukan lagi masalah baginya. Mawar pun sangat berterima kasih pada Budi. Budi dengan cepat melancarkan jurus-jurus rayuannya untuk mendapatkan hati sang guru cantik. Begitulah beberapa hari ke depan, Mawar setiap hari datang menjenguk dan dirayu oleh Budi. Hari kelima, Mawar datang lagi untuk menjenguk, tapi kamarnya kosong melompong. Mawar pun kaget dan khawatir mencarinya. Muncullah Budi dengan gitarnya menyanyikan lagu cinta untuk sang guru cantik. Budi menembak guru cantik. Orang-orang di sekitar menyorakinya, tapi guru cantik malah lari. Ternyata guru cantik merasa dirinya terlalu tua untuknya. Budi mencoba meyakinkan. Dia bilang kedua orang bersama itu yang penting adalah Melon, maksudnya cinta. Akhirnya guru cantik pun menerima cintanya Budi. Mereka menjadi pasangan guru murid yang romantis, bergandengan tangan, berpelukan, hal-hal yang manis layaknya sebuah pasangan baru. Suatu hari, Budi mengirim pesan pada Mawar bilang bahwa penyakit lamanya kambuh kembali. Mawar segera datang ke UKS. Ternyata itu semua cuma siasat Budi agar bisa bermesraan dengan Mawar. Budi dan Mawar lalu memutuskan untuk lanjut memahami satu sama lain. Budi akhirnya berhasil menikmati buah melon yang luar biasa besar itu. Lanjut cerita, meskipun melon sudah menjadi miliknya, Budi tetap saja khawatir tentang keberadaan Tony. Maka dari itu, dia dengan segala cara menghalangi agar mereka tidak pernah bertemu. Ketika Tony datang ke sekolah, Budi segera menelpon Mawar agar segera pergi. Tetapi, takdir tidak bisa dihindari. Suatu saat, Tony melihat ada dokumen yang salah kirim untuknya. Tony pun membawa dokumen tersebut ke alamat yang seharusnya. Ternyata, alamat kantor tersebut adalah tempat guru cantik bekerja. Tony hanya cukup berkata sedikit, terlihat percikan di mata Mawar. Mereka berdua saling menatap tanda saling suka. Malamnya, Budi menunggu di rumahnya yang sudah ditata sangat romantis. Tampaknya Budi ingin melahap melon lagi malam itu. Tapi sayangnya, Mawar tidak kunjung datang. Keesokan paginya, Mawar baru pulang dan meminta maaf karena semalam tidak pulang. Di tubuhnya tercium aroma parfum pria. Budi pun marah karena hal ini. Mawar akhirnya berkata bahwa dia mencintai orang lain. Budi semakin marah dan bertanya, siapa pria tersebut? Ternyata pria itu adalah Tony. Hati Budi pun hancur berkeping-keping. Dia menangis meraung-raung karena melon sudah diambil orang lain. Budi tidak mengerti kenapa. Padahal dia sudah merubah segalanya. Kenapa guru cantik masih bisa saja kembali bersama dengan Tony? Akhirnya Budi pun mengerti. Sepertinya takdir telah kembali ke jalurnya yang seharusnya. Di akhir cerita, Budi pun merenung ke pantai lagi. Kakek pemulung misterius pun muncul. Dia lalu menasehatinya. Cinta itu bukan hasil yang paling penting. Yang penting kamu pernah memilikinya. Tidak lama setelah kakek itu pergi, muncullah si cewek yang dulu memberikan Budi surat cinta. Cerita pun berakhir di sini. Cerita ini mengajarkan pada kita kisah Budi yang mengejar cinta yang memang bukan miliknya, sehingga melupakan wanita yang mencintai yang ada di sampingnya. Kita harus lebih bersyukur lagi akan apa yang kita miliki. Segitu aja dulu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.